Shalom, perkenalkan nama saya Yongresio Sepai dengan NIM 103-2023-0113 dari kelas C semester 2 program studi manajemen pendidikan Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah dengan memperhatikan yang pertama, alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang kedua, kebutuhan untuk pendidikan inklusif. Yang ketiga, peran atau fungsi dari kebutuhan pendidikan inklusif. Nah, yang keempat, kurikulum untuk pendidikan inklusif. Baik, yang pertama adalah alur pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang pertama, PPDB dan identifikasi atau penerimaan peserta didik baru. PPDB pada tahap ini, sekolah membuka pendaftaran bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus PDBK. Identifikasi PDBK pada tahap ini, sekolah melakukan identifikasi PDBK melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, dan tes identifikasi. Bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan hambatan belajar PDBK. Yang kedua, asesmen dan profil anak. Pada tahap asesmen PDBK, sekolah melakukan asesmen terhadap PDBK untuk mengatakan kemampuan dan potensi mereka. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun profil anak dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian dilanjutkan dengan penyusun profil anak. Profil anak memuat informasi tentang identitas, kebutuhan, hambatan, belajar, dan potensi PDBK. Proses ini digunakan sebagai acuan dan pelaksanaan pendidikan inklusif. Nah, yang ketiga, masa transisi. Pada masa transisi, PDBK yang baru masuk ke sekolah inklusif perlu melalui masa transisi untuk beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Masa transisi ini biasanya berlangsung dalam beberapa minggu atau bulan. Yang keempat, perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan pembelajaran ini, guru akan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi semua peserta didik, termasuk PDBK. Rencana pembelajaran ini harus mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan individual. Kemudian akan dilakukan pelaksanaan pembelajaran. Nah, tahap ini guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi semua peserta didik. Pembelajaran inklusif menekankan pada pembelajaran yang efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Kelima, penilaian dan evaluasi. Pada tahap penilaian, guru melakukan penilaian terhadap semua peserta didik secara untuk mengetahui kemajuan belajar mereka. Penilaian ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkomprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan peserta didik. Pada tahap evaluasi, sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif secara berkala untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan efektif dan efisien. Evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan program dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua peserta didik.
Selanjutnya yang keenam, laporan hasil belajar. Penyusunan laporan hasil belajar. Guru menyusun laporan hasil belajar untuk semua peserta didik, termasuk PDBK. Laporan ini memuat informasi tentang kemajuan belajar, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Laporan ini digunakan untuk memberikan informasi kepada orang tua dan pihak-pihak terkait lainnya tentang perkembangan belajar peserta didik. Yang ketujuh, pelaksanaan program pendukung. Program pendukung sekolah menyediakan berbagai program pendukung untuk membantu PDBK dalam belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Program pendukung ini dapat berupa layanan terapi, bimbingan konseling, dan lainnya. Yang kedelapan, transisi ke jenjang pendidikan berikutnya. Transisi ke jenjang pendidikan berikutnya atau PDBK yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah inklusif dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah membantu PDBK dalam transisi ke jenjang pendidikan berikutnya dengan memberikan informasi dan pendampingan. Yang kesembilan, evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring. Sekolah secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan efektif dan efisien. Evaluasi dan monitoring ini digunakan untuk menyempurnakan program dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua peserta didik. Yang berikut ini yaitu fungsi dari kebutuhan pendidikan inklusif. Yang pertama, aksesibilitas fisik. Fasilitas fisik yang ramah disesuaikan dengan kebutuhan individu seperti akses untuk kursi roda, tangga yang dapat diakses, dan fasilitas lainnya yang dapat dimudahkan aksesibilitas bagi semua siswa, atau dapat dikatakan fungsi dari aksesibilitas fisik yaitu untuk memfasilitasi siswa dan beraktivitas ataupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, kurikulum yang disesuaikan. Kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan beragam siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kurikulum harus dirancang untuk memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan siswa serta meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, pendidikan yang terlatih. Guru dan staf sekolah terlatih dalam pendidikan inklusif. Pemahaman tentang kebutuhan beragam siswa serta keterampilan untuk mendukung perkembangan setiap individu. Hal ini berfungsi meningkatkan kualitas guru serta memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi siswa. Yang keempat, dukungan individual. Memberi dukungan individual kepada siswa yang membutuhkannya seperti dukungan belajar, tambahan, bimbingan, atau terapi untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka dalam lingkungan pendidikan inklusif. Yang kelima, lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan mendukung bagi semua siswa tanpa diskriminasi atau stigmatisasi, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai. Yang keenam,
keenam, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif. Membangun kesadaran akan pentingnya inklusif serta menciptakan dukungan yang luas untuk kesuksesan pendidikan inklusif. Yang ketujuh, evaluasi dan pemantauan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan siswa serta pemantauan terhadap efektivitas program inklusif dapat memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat terus berkembang dan meningkat kualitasnya. Dan pembahasan yang keempat atau terakhir adalah kurikulum untuk pendidikan inklusif. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi ABK dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, duplikasi kurikulum, yaitu ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarunggu, wicara atau tunadaksa dan tunalaras. Alasannya, peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan inteligensi, namun demikian perlu memodifikasi proses, yaitu peserta didik tunanetra menggunakan huruf Braille dan tunarunggu wicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaiannya. Yang kedua, modifikasi kurikulum, yaitu kurikulum siswa rata-rata atau reguler sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ataupun tensi ABK. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas eskalasi untuk peserta didik di pos MPLZ. 4. Omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Yang ketiga, substitusi kurikulum, yaitu beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ini ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya.